Deus caritas est, Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi saya, Anda, dan kita semua. Marilah kita hidup saling mengasihi. Karya sosial karitatif Kongregasi Suster KKS adalah perwujudan nyata dari misi Gereja Katolik, selalu terdepan membela nilai kemanusiaan. Panti Jompo Bakti Kasih Siti Ana milik Kongregasi Suster KKS ini merujuk pada tindakan nyata berupa karya belas kasih jasmani dan karya belas kasih rohani yang merupakan perwujudan dari perintah Yesus untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tindakan-tindakan ini wajib bagi umat Katolik sebagai saksi kasih Kristus di dunia ini. Dasar ajaran dari karya sosial karitatif ini adalah perintah kasih. Karya sosial karitatif Panti Jompo Siti Ana ini berakar pada dua perintah utama dari Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius bab 5 ayat 7. Karya sosial karitatif para suster ini adalah mewujudkan kasih ke dalam tindakan nyata sebagai perwujudan nilai-nilai rohani. Jenis-jenis karya sosial karitatif ini. Pertama adalah karya kasih jasmani, yakni tindakan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik sesama, memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, menolong orang sakit, merawat dan mengobati mereka yang sakit, menerima orang asing, membantu orang miskin, membebaskan para tawanan, menguburkan orang yang telah meninggal dunia. Karya sosial karitatif secara rohani, yakni tindakan yang berfokus pada kebutuhan rohani sesama, mengajarkan yang tidak terpelajar, menghibur bagi yang sedih, menderita dengan kesabaran atas kesalahan orang lain, berdoa kepada Tuhan untuk yang hidup dan yang mati, memaafkan mereka yang menyinggung perasaan kita. Setiap orang Katolik dipanggil untuk melaksanakan karya sosial karitatif gereja ini. Setiap orang Katolik mempunyai tugas untuk menjalankan misi kemanusiaan ini. Atas dasar itu, selama 2 hari penuh, anak-anak remaja Teen School of Mission dari Keuskupan Pangkal Pinang mengadakan live-in di Panti Jompo Bakti Kasih Siti Ana. Di tempat ini, para remaja belajar untuk menjadi pribadi yang peduli dan solider dengan sesama, terutama mereka yang tua, mereka yang rentan, mereka yang lemah. Melalui kegiatan ini, para remaja Tisom semakin berpusat pada Kristus, menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, gembira, dan misioner. Perkenalkan, saya Suster Kristina KKS, juga sebagai pramu lansia di komunitas Rumah Lansia Bakti Kasih Siti Ana. Di Rumah Lansia Bakti Kasih Siti Ana ini adalah karya sosial milik Kongregasi KKS. Pasti pada tahu Kongregasi KKS ya. Nah, di sini ada 2 unit. Unit yang pertama yang sekarang yang kita berdiri ini, dan unit yang kedua yang tadi di atas. Untuk penghuni di Rumah Lansia ini untuk lansianya ada 30 orang. Untuk pramu lansia dan juga karyawan-karyawati itu ada 18 orang. Mungkin saat ini yang menjadi kepala
Rumah lansia ini, Suster Renata KKS, beliau tidak hadir karena sedang melakukan studi di Palembang. Kami di sini, pelayanan di sini merawat dan mendampingi lansia di hari tua mereka, sehingga mereka pun mengalami kasih sayang, mengalami sukacita dan rasa nyaman meskipun usia mereka sudah senja, sehingga pada akhirnya mereka boleh menyelesaikan sisa hidup mereka dengan keadaan sukacita, tidak mengalami ketidakdamaian begitu, ketidakterasingan begitu, tetapi mengalami sukacita dan kasih sayang Tuhan melalui tangan-tangan biasa. Kabar baik. Hebat. Siapa namanya Oma? Sinta. Oi, Oma nama cantik betul, Sinta ya? Ya. Oh. Kenapa? Berapa umurnya? 71. 71. Masih remaja. Seger. Masih seger. Masih apa ya? Masih remaja. Wih, mama perawat ini kasih obat memangnya. Mereka lagi makan.